Nabi, Rasul adalah orang-orang atau hamba-hamba yang sudah tercerahkan. Jadi hamba yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang sesungguhnya. Hamba yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang murni. Jadi mereka sholatnya hanya saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan selanjutnya untuk tema obrolan kita sekarang ini adalah kita akan membahas tentang sholat, yaitu sholatnya orang-orang yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang lebih baik. Orang-orang yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang sesungguhnya, kesadaran murni. Apakah orang-orang yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang murni, kepada level kesadaran yang sesungguhnya? Apakah betul salatnya hanya 2 kali seumur hidup? Nah, kita ikuti video ini, kita simak video ini sampai selesai. Salat itu adalah hablun, yang artinya hubungan. Dan selanjutnya salat itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita manusia. Nah, kenapa demikian? Nah, kita lihat keterangan sebagai berikut. Rasul telah bersabda, yang pertama kali yang akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Apabila sholatnya itu baik, maka akan baik seluruh amalnya. Dan sebaliknya, apabila sholatnya itu rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Itu adalah keterangan yang disabdakan oleh Rasul. Itulah pentingnya sholat. Jadi amal perbuatan baik manusia itu nanti akan menjadi baik atau rusak. Nah, tergantung baik atau rusaknya. Nah, sholat manusia tersebut. Kita kembali kepada tema bahasan sekarang ini, apakah betul orang-orang yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang lebih baik, yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang murni, apakah betul sholatnya hanya 2 kali seumur hidup? Nah, untuk itu kita lihat dulu keterangannya sebagai berikut ini. Allah berfirman, Rasul bersabda. Artinya firman Allah yang disabdakan oleh Rasul. Bunyinya sebagai berikut ini. Salat itu aku bagi menjadi 2. Yang ke satu, salat antaraku. Yang kedua, salat antara hamba. Salat antara hamba, apa yang diminta oleh hamba. Itu keterangannya. Dan kalau kita lihat dari keterangan itu mengandung arti bahwa ada sholat yang bersifat khusus, ada sholat yang bersifat umum. Sholat yang bersifat khusus adalah tadi itu adalah hubungan khusus antara hamba dengan Tuhannya, hablum minallah. Hubungan vertikal dari hamba kepada Allah. Sholat yang bersifat umum adalah sholat antara hamba. Adalah hubungan horizontal sesama makhluk.
Hablum minanas termasuk juga hablum minal alam, hubungan sesama manusia dan hubungan terhadap alam. Yang ke-1 adalah sholat yang bersifat khusus, sholat antaraku, adalah hubungan vertikal dari hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya. Itu adalah hubungan antara energi yang kecil dengan energi semesta. Adalah hubungan khusus antara napas kecil dengan napas semesta. Adalah hubungan khusus antara roh kecil dengan roh semesta. Wujudnya pada tubuh, pada badan kita apa? Adalah napas. Jadi masuk dan keluarnya napas selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan napas yang maha besar. Nah, itu adalah sholat antaraku, sholat khusus antara hamba kepada Allah. Nah, itu adalah pekerjaannya napas, pekerjaannya ar-ruh, adalah hablum minallah. Selanjutnya yang kedua adalah sholat yang bersifat umum, yaitu sholat antar hamba. Apa yang diminta oleh hamba, kata Allah. Wujudnya sholat antar hamba atau hubungan horizontal ini, wujudnya adalah mulai daripada sholat ritual yang 5 waktu. Mulai dari sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sampai kepada sholat subuh. Nah, sholat antar hamba itu, kata Allah, apa yang diminta oleh hamba. Artinya, di dalam sholat itu, ada yang diminta oleh hamba, ada yang diminta oleh kita kepada Allah. Masih ingatkah kita apa yang kita minta di dalam sholat kepada Allah? Yang kita minta kepada Allah setiap kita sholat adalah ihdinas shiratal mustaqim. Yang artinya, ya Allah berilah aku jalan yang lurus, berilah aku shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu wujudnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman Rahim wujudnya, yang artinya kasih sayang. Ada yang mengasihi, ada yang menyayang. Ada yang mengasihi, ada yang dikasih. Ada yang menyayang, ada yang disayang. Artinya lebih jelasnya adalah tolong menolong. Ada yang menolong, ada yang ditolong. Ada yang memberi, ada yang menerima. Nah itu adalah wujud daripada jalan yang lurus yang kita minta. Dan ternyata sudah Allah kabulkan kepada kita. Jalan yang lurus itu seperti apa? Kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari keluarga, saudara, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Nah, di situ sudah nampak jelas jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah. Nah, di situ ada orang-orang yang kelaparan, ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang mempunyai utang, ada orang-orang yang rumahnya bocor, ada orang-orang yang rumahnya reyot, dan seterusnya. Nah, itulah jalan yang lurus. Nah, itulah yang harus kita tolong. Nah, ini yang disebut dengan hablum minanas, hablum minal alam, adalah sholatnya badan fisik kita, pekerjaan badan fisik kita. Nah, kita menolong hal-hal seperti ini, artinya hubungan sesama makhluk. Nah, hakikatnya kita hubungan juga kepada Allah, hablum minallah. Jadi kedua sholat inilah, yaitu sholat antaraku dan sholat antara hamba. Inilah dulu yang
ajarkan dan yang dilaksanakan oleh Nabi, oleh Rasul. Nabi, Rasul adalah orang-orang atau hamba-hamba yang sudah tercerahkan. Jadi hamba yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang sesungguhnya. Hamba yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang murni. Jadi mereka sholatnya hanya 2 kali. Hanya melaksanakan sholat antaraku dan sholat antara hamba. Seumur hidupnya itu yang dilakukan, yang dilaksanakan. Nah, sehingga Nabi, Rasul sudah berpesan, sudah bersabda kepada kita semua. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, kalau zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu ketika Nabi Rasul masih ada, masih hidup, nah mereka melihat langsung bagaimana Nabi melaksanakan kedua sholat tadi. Nah, kalau kita bagaimana melihat Nabi sholat, melaksanakan kedua sholat tadi, nah kita bisa melihat dari keterangan-keterangan yang kita dapatkan. Bisa keterangan yang kita dengar, bisa keterangan yang kita baca, atau dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, jadi kembali kepada tema tadi, apakah betul, apakah benar orang-orang yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang murni, sholatnya hanya 2 kali seumur hidupnya. Nah, jawabannya, penjelasannya seperti yang saya jelaskan barusan. Adalah sholat antaraku dan sholat antara hamba. Adalah sholatnya ruh, sholatnya nafas, dan sholatnya badan fisik. Itulah seumur hidup yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Demikianlah untuk obrolan kita sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga saja ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.